Jadi berita-berita tentang slide yang sebelumnya saya posting dari cumi-cumi.com itu benar adanya ada laporan dari Fahmi Bahmi terhadap Reza Gladys atau Dr. Reza. Nah itu memang benar adanya, tapi laporan itu tidak berdasarkan atas hukum yang benar-benar ada perbuatan yang tidak baik, tidak, tapi namanya juga masyarakat itu bebas dalam melaporkan, jadi tidak boleh ditolak laporan. At least kalau misalnya kamu juga mau melaporkan siapapun, walaupun tidak terbukti, boleh dilaporkan, silakan saja. Nah seperti itulah laporan yang dilakukan oleh Fahmi Bahmi, bahwasanya ada yang merasa korban namun dia melaporkan, dan itu tidak make sense, kasihan ya. Karena sudah diberitahu ada, kalau nggak salah ada satu produk yang kalian ketahuin ya, produk Dr. Reza Gladys itu produk kalau nggak salah Peeling Glow. Nah di dalam Peeling Glow itu yang dulu kalian pernah tahu itu stiker yang ditempel ya, stiker BPOM yang ditempel, dan itu sudah dijelaskan oleh peraturan BPOM sendiri bahwasanya stiker yang ditempel itu sudah ada aturannya ketika kita sudah punya satu packaging yang di printing untuk kemudian ada perubahan NA atas perubahan NA itu, karena kita sudah punya packaging yang sudah di printing agar tidak merugikan pihak manapun, jadi ditempel dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sangat kasihan kalau kita terlalu nafsu, terlalu berasumsi untuk memenjarakan orang tapi tidak ada dasar hukum. Dan satu lagi aku mau jelaskan, tujuannya, niatnya bisa jadi untuk barter kasus. Barter kasus itu adalah ketika dia misalnya berhasil, ini dia kan uji coba nih dalam melakukan pelaporan. Ketika misalnya berhasil berarti artinya seimbang atau seri. Nah kemudian barter lah, untuk cabut laporan tidak bisa ya. Karena apa? Karena perbuatanmu nyata sudah ada. Jadi saran aku bukan dengan cara melaporkan seseorang yang tidak ada buktinya, tidak ada perbuatannya, tapi lebih baik kamu melakukan permintaan maaf agar apa? Agar hukumannya tidak tambah berat. Jadi jangan pernah melakukan gaya-gaya seperti yang sudah-sudah, ketika kau dilaporkan, kau melaporkan balik, akhirnya tidak selesai-selesai dan barter kasus. Jadi dugaan atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan itu sama sekali tidak berdasarkan. Kalau misalnya katanya ada korban, harusnya korbannya yang melaporkan, bukan orang lain yang mengkomporin. Jadi polisi juga sudah pasti memahamin loh, siapa yang korban, siapa yang melaporkan. Nah apa? Kalaupun itu memang bisa, itu artinya apa? Ya artinya memang ada support apa? Support untuk pelaporan. Ya begitulah ya. Zaman-zamannya kalian itu sudah habis. Jadi kalau kita sudah zamannya habis, jangan terlalu berambisi untuk mau eksistensinya tuh masih terjaga, nggak bisa ya. Tidak bisa seperti itu. Kalau sudah namanya TPPU, pemerasan dan lain sebagainya, itu tidak diindahkan oleh polisi ya. Sekalipun kau punya ancang-ancang ataupun atensi dari manapun, tidak bisa. Karena apa? Hukum tetap tegak lurus. Kalau kau salah tetap salah. Sekarang tugas kita adalah berdoa agar proses dari JPU memberikan berkas ke pengadilan sehingga itu bisa diterima dengan baik dan dijadwalkan sidang. Kemudian kita doain Dr. Reza Gladys harus sehat, semangat untuk menjelaskan dan bersaksi di pengadilan nanti dengan baik, menceritakan semuanya dengan fakta dan bukti yang ada, sehingga semuanya akan menjadi lebih baik dengan tuduhan atau dugaan, bukan tuduhan tapi dugaan TPPU pemerasan, semuanya jelas, bukan bukan bayang-bayang, tapi jelas nyata adanya. Terima kasih.